Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai, dan segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para tuan-tuan guru yang begitu banyak ada di hadapan kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita diberikan sehat wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi taatillah wa rasulah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Yang mana mereka para asatid yang ada di hadapan kita, mereka adalah penerus perjuangan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka betul-betul menjadi penyambung lidahnya Rasulullah, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dan menyampaikan di dalam hadisnya, innal anbiya lam yuwarthu dinaran wala dirhaman wa innahum yuwarthul ilma al ulama warasatul anbiya man akramal ulama faqad akramallah wa rasulah. Sesungguhnya para nabi dan para rasul tidak meninggalkan dinar dan dirham, tidak meninggalkan emas dan perak, tidak meninggalkan duniawi, tidak meninggalkan rupiah, tidak meninggalkan daripada harta benda, yang mana mereka para anbiya, khususnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan ilmu. Dan sesungguhnya mereka para ulama, mereka adalah peninggalan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memuliakan ulama, maka sungguh mereka telah memuliakan Allah dan Rasul. Dan siapa orang yang menghinakan ulama, membenci ulama, maka sungguh mereka juga telah menghinakan Allah dan Rasul. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat ini kita berzikir kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, dengan tujuan karena kita sedang rindu akan tempat-tempat yang semacam ini, yang di dalamnya didengungkan, ditinggikan daripada nama Allah dan namanya Rasulullah. Di tempat ini diperkenankan disampaikan ilmu-ilmu agama syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita doakan sahibul hajah, insyaallah mudah-mudahan diberikan sehat wal afiyah fi taatillah wa rasulah, dan insyaallah senantiasa diliputi dengan ridha dari Allah Ta'ala dan hidayah, karena sebab mereka akhirnya tercipta satu tempat, satu acara yang bisa membuat kita merasakan kerinduan, yang juga kerinduan ini terobati karena sebab mereka, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencurahkan kepada kita rahmat dan ma'unah. Amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, dan dialah Allah
Zat yang maha kuat, yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada matahari dan rembulan, dan juga ada lelaki dan perempuan. Itulah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara dimuliakan oleh Allah, namun salawat serta salam tidak boleh kita lupakan, harus kita berikan dan kita hadiahkan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdhalis salawat wa ta'zim. Karena dengannya kita mengenal apa itu salat, kita mengenal apa itu Quran, kita mengenal apa itu syariat, kita mengenal bagaimana cara untuk menggapai husnul khatimah. Dan insyaallah mudah-mudahan salawat kita yang disampaikan oleh Allah dibalas dengan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Yang namanya handphone dan internet gak ada. Ini zaman luar biasa beberapa ratus tahun yang lalu. Lalu kemudian sang suami berpesan, wahai istriku, jangan kamu keluar rumah sampai saya kembali. Saya tidak mengizinkan kamu keluar dari rumah sampai saya pulang. Jadi jangan keluar rumah. Ini pesan dari suaminya. Kemudian sang istri adalah istri yang salehah, nurut, taat, bakti sama suaminya. Akhirnya apa? Ini istri senantiasa ada di dalam rumah. Istrinya istri yang salehah. Suaminya pergi cari nafkah. Gak lama datang kakaknya, ngabarin, Neng, bapak sekarat di rumah, panggil-panggil nama kamu, pulang. Apa kata si perempuan ini? Maaf kak, maaf, saya nggak boleh keluar rumah, suami saya masih keluar, saya harus tunggu pulang, saya nggak boleh keluar tanpa izin. Pulang, ini kakak. Gak lama datang lagi, Neng, bapak nggak ada umur, liatin jasadnya. Kemudian si Neng ini ngomong, maaf kak, suami saya belum pulang, saya nggak boleh keluar. Pulang ini kakak. Gak lama datang lagi, Neng, ini kamu punya bapak udah dimandiin, tinggal dikafanin, tinggal mau ditutup. Ayo datang liatin dulu jenazahnya, cium dulu keningnya. Maaf kak, saya nggak bisa pulang, suami saya belum, saya nggak bisa kembali ke rumah, suami saya belum pulang. Sudah, nggak lama datang lagi, Neng, ini bapak udah mau ditimbun, ini bapak udah mau dikubur, ayo pulang dulu. Kata si perempuan, maaf, nggak bisa, tidak bisa, suami saya belum kembali, saya belum mendapatkan restu dan izin darinya. Akhirnya kembali, ini kakaknya. Di kampungnya viral, anak kurang ajar, anak durhaka, bapak dari sakit sampai mati nggak dilihatin sama ini anak. Viral di kampung semua viral. Ini anak nangis di rumah, ini anak sedih di rumah, ini anak doain bapaknya. Setelah itu apa yang terjadi? Sang anak ketika doa menangis kepada Allah untuk orang tuanya, terlelap tidur. Di dalam tidurnya Allah memberikan kabar orang tuanya. Sang anak melihat di dalam mimpinya ada bangunan istana, kemudian ini anak masuk, ini perempuan masuk, di dalam ada kursi dari emas hingga sana, di situ ada yang duduk, ternyata bapak kandungnya yang baru saja mati. Didatengin, berlari ini anak, kemudian sang bapak melihat anaknya datang, bangkit dari kursinya, dicium tangannya, dipeluk itu anak, keduanya saling berpelukan, bertangisan. Kemudian sang anak bilang, Pak, maafin saya, dari sakit sampai bapak tiada saya nggak bisa nemuin. Apa kata si bapak? Neng, terima kasih karena kamu taat sama suami, Allah Ta'ala ampunin segala daripada dosa-dosa saya, dan Allah masukkan saya ke dalam surga. Padahal saya pengen masuk neraka, tapi ketaatanmu kepada suami menjadi syafaat buat aku, dan aku dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa tuh, taatnya istri sama suami bisa jadi syafaat buat orang tuanya. Jadi kalau punya suami jangan dibantah aja, semasi suaminya tidak mengajarkan